Alehim Haferim. Shalom teman-teman. Selamat datang di channel Christian 777. Hari ini kita akan membahas kisah yang luar biasa dari seorang bernama Yosef atau Yusuf. Di dalam Kejadian 37 atau Beresit 37, kisah tentang mimpi, pengkhianatan, dan rencana besar Elohim di balik semuanya itu. Ayo kita gali bersama pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari perjalanan hidup Yosef ini. Kejadian 37 dalam kitab suci menceritakan tentang kisah Yosef, salah satu anak dari Yakub, dan menjadi awal dari cerita panjang perjalanan hidupnya yang penuh tantangan hingga ia mencapai posisi penting di tanah Mitsraim atau di Mesir. Yang pertama kita melihat Yosef yang disayangi ayahnya dalam kitab Beresit, Kejadian 37 ayat 1 sampai 4. Yosef adalah anak kesayangan Yakub karena ia lahir di masa tua Yakub dari istrinya Rahel. Yakub memberikan Yosef jubah yang indah yang membuat saudara-saudaranya iri. Para saudara Yosef membenci dia dan tidak bisa berbicara dengan baik kepadanya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mengenai mimpi-mimpi Yosef di dalam Beresit pasal 37 ayat 5 sampai 11, di mana Yosef memiliki dua mimpi yang menunjukkan bahwa ia akan menjadi pemimpin atas keluarganya. Mimpi yang pertama yaitu tentang berkas-berkas gandum yang tunduk kepada berkas gandumnya. Dan mimpi yang kedua yaitu mimpi tentang matahari, bulan, dan 11 bintang yang sujud kepadanya. Mimpi ini membuat saudara-saudaranya semakin membencinya dan bahkan ayahnya menegurnya meski Yakub menyimpannya dalam hati. Dan yang ketiga, di mana Yosef dijual oleh saudara-saudaranya di dalam kitab Beresit pasal 37 ayat 12 hingga 28. Saudara-saudaranya berencana membunuh Yosef ketika ia dikirim oleh Yakub untuk melihat keadaan mereka di Dotan. Ruben, anak sulung, menyarankan agar Yosef tidak dibunuh tetapi dimasukkan ke dalam sumur dengan maksud menyelamatkannya nanti. Namun ketika Ruben tidak ada, saudara-saudara Yosef menjualnya kepada pedagang Ismail yang menuju ke Mitsraim atau Mesir dengan harga 20 shikal perak. Yang keempat, Yakub ditipu oleh anak-anaknya di dalam kitab Beresit 37 ayat 29 hingga 36. Saudara-saudaranya mencelupkan jubah Yosef ke darah kambing untuk menipu Yakub, membuatnya percaya bahwa Yosef telah diterkam binatang buas. Yakub sangat berduka dan tidak bisa dihibur. Sementara itu, Yosef dibawa ke Mitsraim dan dijual kepada Potifar, seorang pejabat Mitsraim yang tinggi. Kisah dalam Kejadian atau Beresit pasal 37 ini mengajarkan banyak hal, termasuk akibat dari favoritisme, iri hati, dan bagaimana rencana Elohim tetap berjalan meskipun melalui kesulitan besar. Kejadian ini juga menjadi awal perjalanan Elohim Yahweh mengangkat Yosef menjadi penyelamat keluarganya di masa depan. Tetap di sini, kita gali kebenaran daftar Elohim dalam pengajaran berikut ini. Kita akan melihat kebenaran daftar Elohim dari Kejadian pasal yang ke-37 mengenai Yosef. Kita akan baca ayat-ayatnya, yaitu di dalam Kejadian 37 ayat 1 sampai 36. Ya, silakan Brother Renok. Kejadian 37 ayat 1. Dan Yakov tinggal di negeri pengembaraan ayahnya di tanah Kanaan. 2. Ini silsilah Yakov. Yosef yang berumur 17 tahun ada bersama saudara-saudaranya yang mengurus kawanan kambing domba. Dan anak muda itu bersama anak-anak Bilha
dan anak-anak Zilpa, kedua istri ayahnya. Kemudian Yosef melaporkan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. 3. Israel mencintai Yosef lebih daripada semua anaknya, karena baginya ia adalah anak pada masa tuanya. Dan Israel telah membuatkan baginya jubah panjang. 4. Saudara-saudaranya melihat bahwa ayah mereka mencintai Yosef lebih daripada mereka, maka bencilah mereka kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. 5. Suatu ketika Yosef bermimpi sebuah mimpi, dan ia menceritakan kepada saudara-saudaranya, dan mereka semakin bertambah benci kepadanya. 6. Dan ia berkata kepada mereka, "Tolonglah, dengarkan mimpi yang telah kumimpikan ini." 7. Tampaklah kita sedang mengikat berkas-berkas gandum di tengah-tengah ladang, dan berkasmu bangkit serta berdiri tegak. Kemudian tampaklah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan bersujud pada berkasku. 8. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Akankah engkau sungguh-sungguh menjadi raja atas kami? Akankah engkau benar-benar memerintah atas kami?" Dan mereka semakin bertambah benci kepadanya karena mimpinya dan karena kata-katanya. 9. Dan ia masih bermimpi sebuah mimpi lainnya, lalu menceritakannya kepada saudara-saudaranya. Dan ia berkata, "Dengarlah, aku bermimpi sebuah mimpi lagi. Maka tampaklah matahari dan bulan, dan 11 bintang bersujud kepadaku." 10. Dan ia menceritakan kepada ayahnya dan kepada saudara-saudaranya. Maka ayahnya menegurnya, "Mimpi apakah ini yang telah kau mimpikan? Apakah kami sungguh-sungguh akan datang, aku dan ibumu serta saudara-saudaramu, untuk bersujud kepadamu sampai ke tanah?" 11. Maka cemburulah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan perkataan itu. 12. Pada suatu hari, pergilah saudara-saudara Yosef menggembalakan kawanan kambing domba ayahnya dekat Sikhem. 13. Dan berkatalah Israel kepada Yosef, "Bukankah saudara-saudaramu sedang menggembala dekat Sikhem? Marilah aku mengutus engkau kepada mereka." Yosef menjawab, "Ya, Bapak." 14. Israel berkata kepadanya, "Aku minta, pergilah engkau, lihatlah keselamatan saudara-saudaramu, dan keselamatkan kawanan kambing domba, dan bawalah kembali kabar kepadaku." Maka ia mengutusnya dari lembah Hebron, dan sampai Yosef di Sikhem. 15. Ketika Yosef tampak sedang kebingungan di padang, seorang pria menjumpai dia dan bertanya, "Apa yang sedang kamu cari?" 16. Jawabnya, "Aku sedang mencari saudara-saudaraku. Tolonglah, beritahukanlah kepadaku di manakah mereka yang sedang menggembala itu." 17. Dan berkatalah orang itu, "Mereka telah beranjak dari sini, karena aku telah mendengar ada yang berkata, 'Marilah kita pergi ke Dotan.'" Maka Yosef menyusul saudara-saudaranya, dan ia menjumpai mereka di Dotan. 18. Dan mereka melihatnya dari jauh, bahkan sebelum ia mendekat kepada mereka, maka mereka bersekongkol untuk membunuh dia. 19. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Lihat, si tukang mimpi itu datang." 20. Marilah kita bunuh dia, lalu kita lemparkan dia ke dalam sumur, dan kita katakan bahwa ada binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan melihat apa yang terjadi dengan mimpinya. 21. Ketika Ruben mendengarnya, ia ingin melepaskan Yosef dari tangan mereka. Lalu ia berkata, "Jangan kita membunuhnya." 22. Lalu dalam upaya melepaskan dia dari tangan mereka, untuk membawanya kembali kepada ayahnya, Ruben berkata kepada mereka, "Janganlah kamu menumpahkan darah. Lemparkanlah ia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi jangan apa-apakan dia." 23. Dan ketika Yosef sampai kepada saudara-saudaranya, maka mereka melucuti jubah Yosef, jubah panjang yang dikenakannya. 24. Lalu mereka menyeret dan melemparkannya ke dalam sumur. Adapun sumur itu kosong, tidak ada airnya. 25. Kemudian mereka duduk untuk makan roti. Ketika mereka melayangkan pandangannya dan melihat, maka tampaklah suatu kafilah orang Ismail yang datang dari Gilead,
dan unta-unta mereka yang mengangkut rempah-rempah dan balsam dan mur sedang berjalan untuk mengangkutnya ke Mesir. 26. Lalu Yehuda berkata kepada saudara-saudaranya, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita dan menyembunyikan darahnya? 27. Marilah sebaiknya kita menjual dia kepada orang Ismail, dan jangan kita apa-apakan dia, karena dia adalah saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya pun mendengarkan. 28. Ketika saudara-saudagar Midian itu lewat, maka mereka menarik dan mengangkat Yosef dari sumur itu, dan mereka menjual Yosef kepada orang-orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak, dan mereka membawa Yosef ke Mesir. 29. Maka Ruben kembali ke sumur itu, dan ternyata Yosef sudah tidak ada di dalam sumur itu. Lalu ia mengoyakkan bajunya. 30. Dan ia kembali kepada saudara-saudaranya lalu berkata, anak itu sudah tidak ada, lalu aku, kemanakah aku harus pergi? 31. Kemudian mereka mengambil jubah panjang Yosef dan menyembelih seekor anak kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. 32. Selanjutnya mereka mengirim jubah panjang itu dan membawanya kepada ayah mereka, dan mereka berkata, kami menemukan jubah ini, kenalilah, apakah ini jubah panjang anakmu atau bukan? 33. Dan ia mengenalinya lalu berkata, ini adalah jubah anakku, seekor binatang buas telah memakannya, pastilah Yosef telah tercabik-cabik. 34. Kemudian Yakob mengoyakkan pakaiannya dan mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari karena anaknya itu. 35. Dan semua anak laki-laki dan anak perempuannya berupaya untuk menghiburnya, tetapi ia menolak untuk mendapatkan penghiburan, dan ia berkata, sebab aku yang berduka akan turun ke alam maut demi anakku. Demikianlah ayahnya menangisi dia. 37. 36. Akan tetapi ia telah dijual orang Midian ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai Firaun, kepala para pengawal. Haleluya. Terima kasih. Kita sudah lihat ya, dari pasal 37 ini. Dan kalau sudah tahu, nama Yosef itu mempunyai makna, yaitu maknanya adalah Yahweh telah menambahkan atau ditambahkan oleh Yahweh. Ya, saya ambil ini dari sabda.org. Salah kalau nulis Yehova. Ya, salah. Ya, pengucapan Yehova itu terjadi karena untuk menghindari pengucapan Yahweh. Ya, itu ada nikutnya. Jadi itu keliru, saudara. Ya, bukan Yehova tetapi Yahweh. Ya, terbukti dari setiap kali kita mengucapkan haleluya, bukan haleluya, betul kan? Kalau Yehova kan haleluya, Yehova. Tapi yang kita lakukan adalah haleluya. Di seluruh dunia ngomongnya haleluya, yaitu Yahweh. Jadi itu yang betul. Ya, jadi pengucapan Yehova itu untuk mengalihkan supaya tidak menyebutkan nama Yahweh. Nah, itu urut-urutannya nanti berhubungan dengan peristiwa pembuangan. Ya, saat di Babylonian. Ya, mereka merasa berdosa, orang-orang Israel ini, karena telah menista Elohim Yahweh dengan adanya raja-raja yang bolak-balik jatuh bangun menyembah dewa-dewa. Itu alasannya di sana. Ya, nah, tapi kita nggak bahas itu. Kita akan lihat bahwa Yosef itu artinya adalah Yahweh menambahkan. Jadi ditambahkan. Ya, penambahan, increasing. Jadi ditambahkan. Saat lahirnya Yosef, saat itu Rachel masih punya satu-satunya anak, yaitu Yosef itu sendiri. Ya, belum Benyamin, ya, belum Benyamin, dan namanya sudah diberitahukan bahwa Elohim akan menambahkan. Dan kalau kita melihat dari kehidupan Yosef, itu memang ditambahkan sampai betul-betul maksimum,
luar biasa, saudara. Ya, luar biasa, sampai betul-betul maksimum rencananya Elohim Yahweh. Ya, tapi bukannya tidak ada harga yang harus dibayar. Ada harga yang harus dibayar. Nah, seringkali manusia mikirnya, aku kepingin mendapatkan seluruhnya tanpa bayar harga. Ini keliru besar, saudara. Ya, keliru besar. Itu kalau di dalam dunia mau dapat title, ya, S1, S2, S3 dan S seterusnya, itu tanpa mau belajar. Ya, jadi dari TK langsung aja lompat ke university. Saya bilang ya sangat-sangat kecil sekali ya kalau sudah nggak mau belajar terus tahu-tahu dapat S1, ya kita nggak tahu S1-nya model seperti apa. Jadi harus melalui proses, harus ada proses. Hidup ini harus melewati proses. Ya, dan kita lihat di satu contoh ini. Jadi ditambahkan itu bukan berarti gratisan begitu, saudara. Enggak. Ya, tapi harus ada sisi pembayaran. Ada harga yang harus diperhatikan, ada harga yang harus dibayar. Ya, dan ini merupakan prinsip. Ya, merupakan prinsip. Ya, saudara ingin mendapatkan pengenalan akan Dafar Elohim mengenai misalnya zaman akhir. Ya, saudara mesti bayar harga. Ya, saudara ngikutin pelajaran-pelajaran di pelayanan menorah yang berkaitan dengan zaman akhir. Di situ saudara bisa melihat konsepnya secara jelas, secara detail. Nah, kalau tidak mau, ya sulit, saudara. Mau dikasih tahu nanti akhirnya ngeyel, tahu ngeyel ya, itu bahasa Afrika. Jadi mau tidak mau ya mereka akhirnya ujung-ujungnya ya nggak tumbuh-tumbuh pengertiannya. Karena apa? Ya dikasih tahu prosesnya nggak mau. Ya, jadi ini banyak cara kerja di dalam hal proses ini. Nah, kalau sudah perhatikan, Yosef yang di dalam Kejadian 37 ayat 2 dikatakan dia umur saat itu berusia 17 tahun. Ya, usianya 17 tahun. Dan saat dia ketemu dengan Firaun, itu umurnya 30 tahun. Ya, itu tertulis di dalam Kejadian 41 ayat yang ke-46. Ya, Yosef berumur 30 tahun ketika menghadap Firaun. Jadi ini ada jenjang waktu, jarak 13 tahun, saudara. Ini bukan satu hal yang simple. Bukan satu hal yang singkat. Kalau baca cepat 15 menit ya, Fatsal 37, 39 sampai 50 selesai cerita. Tetapi kalau menjalani ya, menjalaninya itu butuh waktu, saudara. Ya, butuh waktu tahunan, puluhan tahun. Bahkan sejak di mana Yosef itu mendapatkan mimpi sampai dia dilantik, ini belum mimpi jadi kenyataan ya, belum. Itu saja 13 tahun. 13 tahun. Ya. Jadi kita harus paham timeline-nya. Ya, jadi kita harus paham kurun waktunya. Itu untuk memudahkan kita bisa menyerap kisah-kisah yang ada di dalam kitab suci, ya, yang tertulis mungkin hanya satu kalimat saja, ya, hanya satu kalimat saja. Tetapi kalimat berikutnya itu suatu waktu yang berbeda. Jadi kita harus paham, ada 13 tahun. Nah, di dalam kisah Yosef ini ada 3 yang kita wajib perhatikan, yaitu masalah sejarah, kemudian masalah karakter, dan kemudian soal profesi. Ada 3. Ya, jadi kisah Yosef ini di penghujung daripada kitab Bereshit atau Kejadian. Untuk melihatnya, ya, itu harus ada 3 faktor ini, yaitu faktor sejarah, faktor karakter, dan faktor profesi. Itu ada semua di sana. Nah, kalau kita bisa memahami ini, maka kita akan mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Kalau cuman sejarahnya saja, ya cuman dibaca begitu saja, saudara. Nggak usah repot-repot. Ikutin saja alurnya, selesai. Tetapi kalau kepingin lebih dalam, maka saudara akan
bisa melihat karakter apa yang ada di dalam hidup Yosef. Ya, dan kemudian kalau saudara kepingin lebih detail untuk masalah jangka panjangnya dalam tanda kutip, yaitu mengenai profesi, di dalam peristiwa Yosef ini juga sudah ada profesinya. Jadi ini sangat luar biasa. Cara Elohim Yahweh mengungkapkan kepada saudara dan saya dengan menggunakan satu kisah yang alurnya sepertinya kelihatannya biasa, tetapi mempunyai kedalaman, tingkat kedalaman yang sangat dahsyat. Ya, jadi ada faktor sejarah, ada faktor karakter, dan ada faktor profesi atau nubuatan. Ya, nah kita akan melihat dari faktor sejarah, ya, dan kita akan lompat-lompat ya. Jadi dalam pembahasan pasal 37, 39 sampai 50 ini nggak bisa cuma sejarah saja atau karakter saja atau profesi saja, tidak. Tapi kita akan lompat-lompat. Saya akan guide saudara untuk dapat memahami ya bagaimana alur daripada kisah Yosef ini. Kita lihat kalau dari sejarah. Yang kita lihat pertama adalah soal Firaun. Nah, kalau kita lihat soal Firaun, maka kita harus paham bahwa kata Firaun itu dipakai berulang-ulang. Ya, berulang-ulang di dalam Tanakh, di dalam Perjanjian Lama, berulang-ulang. Tetapi kata Firaun yang satu ini itu merujuk kepada pribadi yang berbeda-beda. Kita harus paham. Saya kasih contoh. Ya, ini hanya beberapa contoh. Saya kasih 4 ayat saja, yaitu Kejadian 12 ayat 15 sampai 16. Ya, mungkin Brother Reno bisa bantu baca. Jangan dibaca seluruhnya ya, satu-satu aja. Nanti saya instruksikan. Silakan. Kejadian 12 ayat 15 dan 16. Dan setelah para bangsaan Firaun melihat kepadanya, mereka memuji-muji dia di hadapan Firaun. Dan wanita itu dibawa ke istana Firaun. Dan dia berbuat baik kepada Abram oleh karena wanita itu. Maka menjadi miliknya lah kawanan domba dan kawanan lembu dan keledai-keledai jantan dan budak-budak dan hamba-hamba perempuan dan keledai-keledai betina dan unta-unta. Ya. Kalau kita lihat dalam Kejadian 12 ayat 15 dan 16, di situ Firaun zaman Abram. Ya, Firaun zaman Abram. Nah, kita lihat lagi di dalam Kejadian 41 ayat 16. Silakan Brother. Kejadian pasal 1 ayat 16. Dan Yosef menjawab kepada Firaun dengan mengatakan, jauhlah dari hamba, Elohimlah yang akan menjawab Firaun dengan damai sejahtera. Ya, di dalam Kejadian 41 ayat 16 itu adalah Firaun zamannya Yosef. Dan Firaun zaman Yosef tidak sama dengan Firaun zaman Abram. Jadi kita harus paham. Yang selanjutnya, Keluaran 5 ayat 1. Keluaran 5 ayat 1. Dan sesudah itu Moshe dan Harun menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah Yahweh Elohim Israel berfirman, biarlah umatku pergi, dan mereka akan mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Iya, terima kasih. So, lihat di dalam Keluaran 5:1 juga ada kata Firaun, dan ini adalah Firaun zaman Moshe dan Harun. Jadi beda lagi saudara. Ya, Firaunnya sama, orangnya beda. Kemudian, saya kasih contoh yang terakhir. 1 Raja-Raja 3 ayat 1. 1 Raja-Raja 3 ayat 1. Dan Salomo bersekutu dengan Firaun, Raja Mesir, dengan suatu pernikahan. Dan dia mengawini putri Firaun, dan membawanya ke kota Daud, sampai dia menyelesaikan bangunan istananya, dan bait Yahweh, serta tembok sekeliling Yerusalem. Iya, terima kasih. Jadi di Kejadian 12, Kejadian 41, Kejadian 5, 1 Raja-Raja 3 itu katanya sama. Kata yang dipakai yaitu Firaun, tetapi orangnya itu beda-beda, saudara. Ya, jadi personnya itu beda-beda. Zamannya Abram beda dengan zamannya Yosef, beda lagi dengan zamannya Moshe dan Harun, beda lagi dengan zamannya Salomo. Ya, jadi kita harus paham. Ya, jadi progresnya atau titik-titik walaupun katanya satu kata yang dipakai sama, akan tetapi manusianya itu beda-beda.
Ya, kita harus paham mengenai masalah Firaun. Jadi untuk memudahkan saudara untuk kemudian hari, pada saat saudara ketemu kata Firaun, saudara harus lihat ini Firaun yang mana dulu, gitu. Apakah zaman Yosef, apakah zaman Moshe, atau zamannya Salomo, ya, atau zamannya Yosia? Itu juga beda lagi, saudara. Ya, itu Firaun Neko. Oke, jadi kita paham. Kemudian kita lihat dari sejarah, yaitu Kejadian 37 ayat 39 sampai 50, ya. Usia 17 tahun, Kejadian 7 ayat 2, di mana Yosef itu mendapatkan mimpinya. Kemudian di usia 30 tahun, ya, usia 30 tahun, itu Yosef ketemu dengan Firaun, ya, dengan Firaun. Ya, kemudian setelah itu, ini saya ada sedikit kekeliruan. Usia 32 tahun, saya akan perbaikin sebentar ya, supaya saya nggak bingung. Usia 32 tahun, di mana Yosef itu bertemu dengan Yakov. Mungkin Mbak Treno bisa tolong bantu saya terlebih dahulu di dalam Kejadian 45 ayat 6. Saya akan betulkan juga ini. Kejadian 45 ayat 6, silakan. Kejadian 45 ayat 6. Sebab inilah tahun kedua terjadinya kelaparan di negeri ini, dan masih ada 5 tahun lagi yang di dalamnya tidak ada yang membajak maupun menuai. Iya. Jadi masih ada 5 tahun lagi kelaparannya. Jadi anggap saja pada saat Yosef diangkat jadi governor atau penguasa kedua di Misraim, itu usia 30, maka 7 tahun pertama itu adalah masa kelimpahan. Kemudian barulah masuk di dalam 7 tahun yang kedua. Nah, di dalam 7 tahun kedua ini ternyata ada peristiwa di mana Yosef bertemu dengan saudara-saudaranya. Sehingga dalam Kejadian 45 ayat 6 dikatakan bahwa masih ada 5 tahun lagi. Berarti sudah berjalan 2 tahun. Jadi usia Yosef saat itu adalah 39 tahun. Karena 30 ditambah 7 ditambah 2. 7 tahun masa kelimpahan, 2 tahun masa kelaparan. Ya, jadi usia 39 tahun, Yosef bertemu dengan Yakov. Ya, dan kemudian di usia 110 tahun, Yosef mati, saudara, yaitu Kejadian 50 ayat 26. Bisa dibaca, Brother Enoch. Kejadian 50 ayat 26. Kemudian matilah Yosef dalam usia 110 tahun, dan mereka merempahinya dan menempatkannya di dalam sebuah peti di Mesir. Ya, terima kasih. Jadi ini pergerakan usia daripada Yosef. Ya, usia 17, usia 30, 39, dan 110. Ya, kita bisa melihat. Nah, di dalam perjalanan hidupnya ini, ya, ada hal-hal yang menarik. Yaitu terutama saat di antara usia 17 sampai usia 39 tahun. Ini menariknya di situ. Setelah peristiwa bertemu dengan Yakov sampai usia 110 tahun itu tidak diceritakan sama sekali, ya, hanya sedikit saja, hanya sedikit. Saat kematiannya minta pesan terakhir, yaitu dia tidak mau tulangnya dimakamkan di Mesir, tetapi harus dibawa kembali ke tanah Kanaan, ya. Ya, itu hanya sedikit. Tetapi yang menjadi titiknya adalah pada usia 17 sampai 39 tahun. Jadi di dalam usia 17 sampai 39 tahun ini ada banyak peristiwa yang terjadi. Yang pertama adalah saat dia dibuang di sumur kering, kita sudah baca. Kemudian dia dijual, ya, kepada pedagang orang Ismaili, dan kemudian Yosef berada di rumah daripada Potifar,
dan istri Potifar itu mencari kesempatan untuk memaksa Yosef untuk tidur dengan istrinya Potifar. Kemudian setelah itu peristiwa selanjutnya adalah Yosef dimasukkan di dalam penjara. Dan setelah itu dia memberikan penjelasan mengenai mimpi dua orang yang ada di penjara, kita tahu, yaitu juru makanan dan juru minuman. Dan setelah itu dia menjelaskan mimpi Firaun dan diangkat sebagai gubernur atau orang kedua setelah Firaun. Dan setelah peristiwa itu ada peristiwa di mana penggenapan daripada mimpinya, yaitu seluruh saudara-saudaranya kecuali Benyamin, ya saat itu, ya di kemudian hari mereka sujud menyembah kepada Yosef. Dan yang terakhir adalah bertemunya Yosef dengan Yakub. Jadi ini pergerakan sejarah dari usia 17 sampai usia... Maaf, nggak ada gambarnya, Pak. Oh, sorry. Saya belum Dari, share. udah dari tadi gambarnya Sejak perbaikan, Pak. Sejak perbaikan tadi belum tampil. Mohon maaf. Ya. Jadi saya perbaikan. Sudah bisa lihat ya gambarnya ya. Ya, akan saya ulangi sedikit. Jadi saya perhatikan di sini. Ya, Yosef berusia 17 tahun ketika mendapatkan mimpi. Kemudian Yosef berusia 30 tahun saat bertemu dengan Firaun. Dan kemudian Yosef bertemu dengan ayahnya usia 39 tahun. Dan kemudian Yosef mati berusia 110 tahun. Ya, ini pergerakannya. Dan yang terpenting adalah saat cerita di antara usia 17 sampai 39 tahun. Untuk sisanya nggak banyak. Dan di dalam antara 17 sampai 39 tahun itu banyak peristiwa terjadi. Di mana dia mendapatkan mimpi, kemudian dia dibuang di sumur kering, kemudian dijual ya oleh saudara-saudaranya. Dan Yosef menjadi budak di rumah Potifar, ya. Dan kemudian setelah itu Yosef dimasukkan penjara, ya, karena ulah daripada nyonya Potifar. Dan kemudian setelah itu dia memberikan pengertian untuk mimpi-mimpinya, maksudnya mimpi daripada juru makanan dan juru minuman. Dan setelah itu Yosef dikeluarkan dari liang tahanan maksud saya, ya, untuk menghadap Firaun karena harus memberikan penjelasan mengenai mimpi Firaun. Dan setelah itu dia diangkat jadi governor. Dan penggenapan daripada mimpi Yosef itu terjadi di mana saudara-saudaranya sujud menyembah kepada Yosef. Dan akhirnya dia bertemu dengan ayahnya, yaitu Yakub. Ya, jadi ini adalah pergerakan dari usia 17 sampai 39 tahun, sekitar situ. Ya, nah sekarang kita akan masuk bagian yang berikutnya, yaitu karakter. Di sini dikatakan bahwa ayat yang kedua, Yosef melaporkan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Apa yang menjadi kejahatan saudara-saudaranya? Apa yang menjadi kejahatan saudara-saudaranya? yang Menjual. mengejek, Pak, mimpinya. Jual dia, Pak. Apa kejahatannya? Tidak tertulis, Pak. Iya, jawabannya adalah nunggu harpaso. Saudara lihat sendiri nanti, baca sendiri ya di perpustakaannya Syamayim, apa yang menjadi kejahatan daripada saudara-saudaranya, sehingga dia laporkan kejahatan itu kepada Yakub. Ya, jadi kita sabar saja, nggak akan lama lagi kita akan mendapatkan jawabannya. Tetapi masalahnya adalah bukan soal kejahatan itu, tetapi problemnya adalah mengapa Yosef melaporkan kepada Yakub. Itu pertanyaan di sana, ya kan?
Mengapa? Ya, kira-kira kenapa kok Yosef ini kok jadi seolah-olah ini tukang lapor nih, begitu? Dia tahu bapaknya mengasihinya, Pak. Dia tahu, Sangat Pak. menyayanginya. Jadi terus dilapori begitu. Karena kepercayaannya pada bapaknya. Nah, bapaknya Dia bisa apa? terbuka. Kira-kira Mengasihinya, bapak- Pak. Dia tahu bapaknya mengasihinya. Nah, kira-kira pada bapaknya bisa apa? saudaranya. Bapaknya bisa apa? Mau bapaknya pincang gitu. Udah tua pincang lagi. Mau bisa apa sekarang? Anak-anaknya sudah besar semua, ya kan? Kalau tinggal disenggol gitu aja kan sudah jatuh itu, berguling-guling si Yakov. Kan dia udah pincang. Kita harus ingat kan, Mendoakannya kali, Pak. mendoakan. Mendoakannya. Berkat bapaknya luar biasa. Dia percaya. Ya, jadi ada alasan khusus mengapa Yosef melaporkan hal itu. Ya, karena Yosef ini kita harus tahu bahwa dia tinggal di kemah. Kita masih ingat prinsip tinggal di kemah itu luar biasa. Contoh yang kita ambil adalah Yakov. Yakov tinggal di kemah, sedangkan Esau itu adalah pemburu. Saat kita belajar mengenai Yakov, apa keuntungan tinggal di kemah? Maka semua cerita, kisah-kisah Elohim Yahweh, perkara-perkara dahsyat itu turun yang ada di kemah. Ya, itu penting sekali. Seperti Yakov, dia sangat memperhatikan dan dia betul-betul ingin mendapatkan hak kesulungan. Itu karena gara-gara dia tinggal di kemah. Sedangkan Esau, dia suka berburu. Dia tidak memperdulikan. Nah, di sini pattern yang sama juga ada di dalam Yosef. Ya, juga ada di dalam Yosef. Di mana letaknya? Ini dia, saudara. Dia akan mendengar kisah daripada Yakov karena dia ada di kemah. Ya, dia ada di kemah. Kisah apa yang didengar? Yaitu kisah mengenai ini, saudara. Kejadian 12 ayat 3, Kejadian 18 ayat 18, Kejadian 22 ayat 18, Kejadian 26 ayat 4 sampai 5 dan Kejadian 28 sampai 14. Ayat 14 maksud saya. Ini yang didengar oleh Yakov. Kita akan baca semuanya. Silakan Brother Enoch untuk bisa baca semuanya. Terima kasih. Kejadian 12 ayat 3. Aku akan memberkati mereka yang memberkati engkau, dan mengutuk mereka yang mengutuk engkau. Dan karena engkau, semua kaum di bumi akan diberkati. Kejadian 18 ayat 18. Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar dan berkuasa, dan olehnya segala bangsa di bumi ini akan diberkati? Kejadian 22 ayat 18. Dan oleh keturunanmu, Abraham, segala bangsa di bumi akan diberkati, karena engkau, Abraham, mendengarkan firmanku. Kejadian 26 ayat 4 dan 5. Dan aku akan memperbanyak keturunanmu, yaitu Ishak, seperti bintang di langit. Dan aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu, yaitu Ishak, segala bangsa di bumi akan diberkati. Sebab Abraham telah mendengarkan suaraku dan memelihara pesan, perintah, ketetapan, dan hukumku. Kejadian 28 ayat 14. Dan keturunanmu, yaitu Yakov, akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke timur, ke barat, ke utara, dan ke selatan. Olehmu dan oleh keturunanmu, yaitu Yakov, semua kaum di muka bumi akan memperoleh berkat. Ya, terima kasih. Kalau sudah perhatikan, Kejadian 12 ayat 3, Kejadian 18 ayat 18, dan Kejadian 22 ayat 18, itu peristiwa Abram dan Abraham. Abram namanya diganti jadi Abraham. Sudah bisa lihat, Kejadian 26 ayat 4 sampai 5, itu saat Elohim Yahweh berbicara kepada Yisak. Dan kemudian Kejadian 28 ayat 14, itu saat Elohim Yahweh berbicara kepada Yakov. Jadi mulai Abraham, Yisak, dan Yakov, janjinya sama, yaitu karena engkau
maka semua kaum di bumi ini akan memperoleh berkat. So bisa lihat akan diberkati. Ya. Nah, Yosef tahu untuk menerima berkat Elohim Yahweh yang jelas nggak boleh sembarangan. Betul kan? Tadi dikatakan salah satunya yang dikatakan Elohim Yahweh kepada Abraham, karena engkau menuruti apa yang telah aku titahkan kepadamu. Yosef tahu persis kalau sampai kakak-kakaknya melakukan kejahatan, itu janjinya itu bubar ceritanya, begitu loh. So bisa paham. Jadi dia jaga supaya kakak-kakaknya ini nggak ngelakuin yang salah dan selalu diingatkan kembali, karena itu dia laporkan kepada ayahnya. Ya, supaya paling tidak ayahnya negor, jangan begitu. Kamu itu umat pilihan. Karena janji terakhir itu diberikan kepada Yakov. Segala bangsa akan mendapatkan blessing, berkat. Dan lagi, kalau sudah lihat ayat yang satu ini yang saya akan tunjukkan kepada saudara, yaitu di dalam Kejadian 17 ayat 1. Silakan dibaca kembali. Terima kasih. Kejadian 17 ayat 1. Ketika Abram berusia 99 tahun, Yahweh menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah El Shaddai, Elohim yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dan jadilah sempurna dengan tidak bercela. Ya, terima kasih. Jadi LAI bilang dengan tidak bercela, tetapi IMB kata jadilah sempurna. ILT 3 menggunakan kalimat jadilah sempurna. Ya, Yosef paham. Ya, Yosef paham untuk yang satu ini, bahwa ngikut Yahweh nggak boleh sembarangan. Hiduplah di hadapanku dan jadilah sempurna, atau dengan tidak bercela. Ini dia, saudara. Ya, ini dia rahasianya. Jadi mengapa Yosef melaporkan kejahatan? Ini sudah keluar jalur ceritanya, begitu, saudara. Ini nggak bisa diteruskan seperti ini. Kalau diteruskan, bukan berkat, bukan jadi berkat. Padahal udah dikasih janji dari Abraham, bahkan dari Abram, nama yang pertama, Abram sebelum jadi Abraham, kemudian Abraham, kemudian Yisak, kakeknya, kemudian Yakov, janjinya sama. Janjinya sama. Bumi ini akan diberkati. Tapi dengan syarat, kalau ada kejahatan, mana bisa berkatnya turun, begitu loh. Jadi dia langsung laporkan ini kepada ayahnya. Nggak bisa seperti itu. Ya, nggak boleh melakukan hal-hal yang jahat. Ya, kita bisa lihat dari hal itu. Dan saudara tahu apa yang menjadi tanda pengingatnya? Apa yang menjadi tanda pengingatnya? Sunat. Ya, terima kasih. Yaitu sunat, Brit Milah. Inilah yang menjadi tanda pengingatnya, karena besar kemungkinan zaman itu hanya keluarga ini saja yang di Brit Milah atau disunat. Jadi ini senantiasa teringat di dalam pikiran daripada Yosef. Kita ini betul-betul spesial di hadapan Bapak Yahweh, ya, satu mission yang khusus dengan tanda sunat. Dan saudara-saudaranya laki semua kan, termasuk dia kan laki, ya pasti disunat. Jadi dia selalu ingat, ini ada perjanjian daging di dalamnya yang tidak boleh diingkari, ya, sehingga saat mereka melakukan kejahatan, mereka dilaporkan. Tak boleh melakukan seperti itu. Lihat, tandanya ada di tubuhmu, ya, dikerat kulit katanya. Itu sebagai tanda, ya. Jadi kita harus paham
untuk masuk dalam rencana Elohim Yahweh, ya tidak boleh melakukan yang tidak sesuai dengan rencana dan kehendak daripada Elohim Yahweh. Ya, kita bisa lihat. Nah, kemudian di ayat 37, pasal 37 ayat 3 dikatakan bahwa Yosef diberi jubah panjang. Ya, diberi jubah panjang. Banyak yang mengartikan bahwa inilah karena kasih atau favor ya daripada Yakub kepada Yosef, karena dia adalah anak yang dilahirkan oleh Rachel, sehingga dia diberi perhatian khusus. Ya, tetapi sebetulnya alasannya ya bukan di sana. Alasannya mengapa diberi jubah panjang ini suatu kode sebetulnya. Yaitu kode mengenai apa kira-kira? Kode mengenai apa? Jubah panjang. Tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan mah jauh sekali, jangan ngomong sekarang. Ini masih jauh. Jadi kita ya, Pak. Hak kesulungan. Kesulungan. Betul. Ya, jadi ini merupakan perbedaan. Inilah yang membedakan, yaitu tertulis di dalam 1 Tawarikh 5 ayat 1. Silakan Brother Reno. 1 Tawarikh 5 ayat 1. Ruben adalah anak sulung Israel yang telah mencemarkan tempat tidur ayahnya. Hak kesulungannya diberikan kepada anak-anak Yosef, anak Israel, sehingga silsilah itu tidak diperhitungkan sesuai dengan hak kesulungan. Iya, terima kasih. Ya, jadi ini berurusan dengan hak kesulungan. Karena Ruben telah mencemari tempat tidur ayahnya. Jadi hak kesulungannya jatuh kepada Yosef. Dan sebagai simbolnya, maka dia dikasih jubah yang berbeda. Ya, jubah yang berbeda. Dan ini sebetulnya juga ada tanda profetiknya juga, yaitu bahwa dia diangkat melebihi segala saudara-saudaranya. Dan tidak lama setelah peristiwa ini, Yosef menceritakan mimpinya. Saya bisa lihat, ya, Yosef menceritakan mimpinya. Nah, kalau kita melihat standpoint mengenai mimpi, kita berbicara mengenai prophecy. Ya, mengenai prophecy. Saudara sudah bisa melihat ke belakang, ceritanya sudah lengkap. Coba saudara bayangkan, saudara ada di posisinya Yosef saat itu, yang usianya 17 dan kemudian dapat mimpi. Seperti itu. Ya, dapat mimpi, ada dua mimpi. Ya, ada dua mimpi. Mimpi yang pertama adalah dia melihat berkas-berkas gandum, ya, dan kemudian seluruh berkas gandum itu sujud kepada berkas gandum daripada Yosef. Ini mimpi yang pertama. Ya, mimpi yang pertama. Nah, kita mudah untuk bisa melihatnya karena apa? Karena sudah tertulis. Ya, sudah tahu ceritanya, jadi nggak terlalu susah. Yaitu di mana mimpi ini ada penggenapannya, yaitu saat dia menjadi orang kedua setelah Firaun. Ya, kita tahu ceritanya. Karena itu saya suruh baca Kejadian 37, 39 sampai 50. Jadi kita jelas, lebih gampang untuk dapat mendeteksinya. Ya, jadi ini sudah digenapkan. Nah, sekarang kita akan melihat mimpi yang kedua. Ya, jadi mimpi pertama simpel ya. Kita sudah bisa lihat menoleh ke belakang sudah digenapi. Yaitu di mana saudara-saudara Yosef itu sujud kepada Yosef secara real. Bukan lagi mimpi di mana berkas-berkas gandumnya tunduk, tidak, tapi secara real mereka sujud kepada Yosef. Ya. Oke, sekarang kita lihat yaitu mimpi yang kedua. Ada dua mimpi. Mimpi yang kedua dikatakan bahwa dia nampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud kepada Yosef. Ya, sujud kepada Yosef. Nah, sebelum kita lihat mengenai matahari, bulan, dan bintang ini, saya bawa saudara di ayat yang ke-11 terlebih dahulu, yang dikatakan bahwa maka cemburulah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan perkataan itu. Nah, ini penting, saudara. Ya, ini penting.
Jadi kalimat yang singkat ini mempunyai dampak yang luar biasa. Tetapi ayahnya menyimpan perkataan itu. Seringkali orang-orang di sekitar saudara tidak menggunakan prinsip yang satu ini. Saat dikasih tahu nama Yahweh, ini yang paling gampang nih. Ya, langsung sok keminter, tahu sok keminter. Ya. Ini ngerti enggak nih yang bukan dari Jawa nih, sok keminter. Merasa lebih tahu. Iya kan? Lebih tahu ya, jadi sok keminter ya, lebih merasa pinter, dan mereka berkata nggak perlu tahu, ini kesalahan ya. Jadi saat dikasih tahu itu tidak mau disimpan terlebih dahulu, tapi langsung ditolak. Nah inilah saudara penyakitnya, sehingga mereka itu yang sok keminter itu akhirnya mereka tidak bisa mendapatkan seluruh penggenapan kebenaran daftar Elohim dengan sempurna. Karena di dalam hal yang kecil ini saja mereka tidak mau dikasih tahu. Saya bisa lihat, ya ini celah. Saya harus katakan, saya melalui proses ini, saudara. Ya, saya melalui proses ini. Ya, terutama saya sudah kasih tahu sama saudara saat Ibu Dasa Fangfang kasih tahu bahwa jangan lagi menggunakan kata Allah. Karena dia dengar dari Pak Suradi yang menyatakan ya bahwa kata Allah itu adalah nama dewa sesembahan daripada orang-orang pra-Islam. Seperti itu. Apakah saya langsung menerima? Ya tidak. Saya debat Ibu Dasa Fangfang, dan puji Bapak Yahweh, Ibu Dasa Fangfang punya hikmat untuk menjawab perdebatan saya. Aku nggak ngerti, datanglah sendiri pergi gereja, tanyalah sendiri, galilah sendiri. Itu dia, saudara. Ya, saya juga nggak paham. Ya, Ibu Dasa Fangfang bilang seperti itu. Nah, kalau saya paham ya sudah langsung diajar habis-habisan saat itu. Ya kan, dikasih pengertian. Tetapi Ibu Dasa Fangfang bilang, kamu datang sendiri, temui orangnya. Tanya sendiri sama dia. Saya bisa lihat. Nah, itu saya simpan dalam hati. Ya, saya simpan. Itu enggak langsung tiba-tiba, oh saya percaya begitu. Oh, tidak, saudara. Ya, saya tanya dulu dengan Pak Suradi saat itu. Dan kemudian beliau menjelaskan. Dan kemudian apakah saya langsung terima? Oh, ya, belum, saudara. Tapi ada satu hal yang saya pegang, yaitu satu ayat yang berhubungan dengan Miriam. Ini sudah lama saya dapat dan saya pegang. Kita akan lihat, yaitu ayatnya ada di dalam Lukas 2 ayat 19 dan 51. Silakan, brother. Lukas 2 ayat 19. Namun Maria menyimpan semua perkara ini dalam hatinya dan merenungkannya. 51. Kemudian dia pun pulang bersama mereka ke Nazaret dan hidup taat dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua hal ini di dalam hatinya. Iya, terima kasih. Jadi inilah sikap daripada Maria. Dia melihat sesuatu yang pembukaan yang kok aneh ya, begitu. Dan dia tidak langsung tolak, tapi dia simpan dulu. Dia renungkan dulu, dia simpan dulu. Saya bisa lihat. Saya pernah berhadapan dengan orang-orang saksi Yehova, saudara. Ya, dasar pengetahuan merasa sudah cukup didatengin saksi Yehova. Saya coba mendebat mereka. Apa hasilnya? Bingung. Karena mereka lebih pintar. Mereka lebih pintar. Tapi sekarang saya nggak bingung. Karena saya lebih pintar. Begitu saja. Iya kan? Tapi saat itu, saudara, merasa semuanya oke. Ya, saya dikasih satu fakta, saya nggak bisa jawab. Tapi saya tahu ini nggak benar, ini saksi Yehova. Tapi kenapa kok saya nggak bisa menjawab? Saya bisa lihat.
Tapi saya simpan dalam hati saya renungkan, saya gumulkan, saya pikirkan, saya doakan. Pak, ini jawabannya di mana? Saya kasih tahu saudara, jawabannya bukan seminggu, sebulan, setahun, tidak, bertahun-tahun saudara, baru nemu, baru ketahuan. Tapi saya menggunakan prinsip binatang yang halal. Apa prinsip binatang halal? Apa prinsipnya binatang halal? Siapa yang tahu? Binatang halal kriterianya apa? Mamah biak dan Ya, Ya, betul. Memamah biak dan satunya belah. berkuku belah. Ya, dua prinsip ini, memamah biak dan berkuku belah. Saya menjalani hidup sehari-hari dan juga di dalam dunia berserta dengan Elohim Yahweh, tapi di satu sisi saya harus memamah biak. Saya nggak dapat jawaban saat itu, tapi Elohim Yahweh nuntun. Ya, dan untungnya puji Bapak Yahweh nggak jadi saksi Yehova, saudara. Ya, tapi saya jadi saksinya Yahweh, bukan saksi Yehova. Ya, beda ya. Saksi Yahweh dengan saksi Yehova itu beda. Ya, saksi Yehova itu ya jelas tidak percaya akan Yeshua HaMashiach yang adalah Yahweh itu sendiri. Ya, disitulah. Jadi dengan menggunakan pengalaman yang Elohim Yahweh berikan, saya paham. Ya, jadi akhirnya ditambahkan, disimpan dulu, nggak ngerti, tapi disimpan. Nggak tiba-tiba langsung potong kanan, potong kiri, ngomong sesat seperti itu, tidak. Stop lebih dahulu. Ya, begitu pula dulu pengertian saya mengenai masa anti Hamasya adalah 7 tahun. 7 tahun. Tapi setelah dibukakan oleh Elohim Yahweh, lihat, oh ternyata tidak. Hanya 3,5 tahun. Saya bisa lihat, hanya 3,5 tahun. Itu enggak seminggu, 2 minggu, enggak saudara. Tahunan. Saudara saya kasih sudah barang jadi. Sudah saya goreng, sudah saya persiapkan, sudah saya bumboni, sudah pokoknya lengkap masakannya, silahkan menikmati. Nah, ya, bahasa Afrika Timurnya itu tinggal ngemplok. Nah, itu dia. Ya, jadi itu dia. Jadi tinggal ngemplok, saudara sudah enak. Saudara sudah tak kasih istilahnya itu vitamin-vitaminnya, sudah tak kasih lengkap, mineral-mineralnya sudah tak kasih lengkap, tinggal ngemplok, udah tinggal makan, tinggal masukkan. Saudara percaya konsepnya sudah ada dasarnya. Saya bisa lihat. Tapi buat saya ngalamin lama sekali. Kalau saudara kepingin ngalami seperti saya, awas, gak cukup waktu, gak harpatsu saudara. Ya, nggak harpasu pasti. Ya kenapa? Mau ngalami sebegitu lama, ketinggalan lama-lama. Saya bisa lihat. Jadi ini proses yang betul-betul nggak singkat. Tapi Elohim Yahweh sudah bawa sampai di titik ini. Ya, itu luar biasanya. Jadi ini adalah sikap yang betul, yaitu menyimpan perkataan Elohim dalam hati. Ya, jangan langsung ditolak begitu saja. Ya, yang berikutnya. Apakah Yakov beserta Rachel, kan dikatakan ibumu dan saudara-saudaramu dan aku akan sujud kepadamu sampai ke tanah? Apakah Yakov beserta Rachel akan sujud kepada Yosef? Jawabannya? Enggak, karena Rahel kan udah mati. Nah, itu dia. Ya tidak, jawabannya. Rachel ini udah mati. Tapi saat Yakov dikabari mengenai mimpi yang kedua ini, dikatakan bahwa aku nampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud kepadaku. Ayahnya berkata, kamu ini mimpi apa? Begitu loh. Ya, kamu mimpi apa? Apa nanti aku dan ibumu, saudara-saudaramu semua sujud sampai tanah? Ternyata tidak, saudara. Nah, kalau tidak, berarti ini ada rahasianya. Nah, rahasianya itu sebetulnya sudah saya berikan di dalam pengajaran beberapa waktu yang lalu, yaitu mengenai stereogram
Simeon dan Lewi. Ya, di mana saya nyatakan di sana bahwa Yosef itu adalah gambaran dari Yesua. Ya, gambaran dari Yesua. Karena Yosef dikubur di mana? Yosef dikubur di mana? Sikem. Sikem. Yosef. Nah, itu lebih tepat harus ngomong Sukot karena tempat itu dikasih nama Sukot oleh Yakov. Jangan lagi Sikem, memang daerah Sikem, tapi lebih spesifik lagi Sukot. So bisa lihat, disinilah rahasianya. Yosef itu adalah gambaran dari Yesua. Saudara yang belum mendengarkan pengajaran ini, saudara pergi ke time travel yang 31 dan 32. Ya, 31 dan 32 ya, time travel 31 32 itu mengenai stereogram Simeon dan Lewi. Itu saya jelaskan dengan rinci mengenai Yosef yang adalah gambaran dari Yesua. Nah, dari sini kita bisa melihat ya bahwa mimpi itu ya berhubungan dengan Yesua. Matahari akan sujud kepada Yesua dan bulan akan sujud kepada Yesua. Matahari akan sujud, bulan juga akan sujud. Ada satu peristiwa. Kata sujud ini adalah berarti taat, betul kan? Kan dia berarti tidak apa itu ya? Bahasa timur tengahnya itu belakrak, tahu belakrak? Ya, belakrak itu bahasa Surabaya sih. Jadi tidak memberontak, ya, tidak memberontak. Jadi dia taat. Peristiwa apa? Matahari dan bulan taat, yaitu peristiwa Itu Yosua, Pak. Yosua, Pak. Yosua, Pak. peristiwa Joshua. Ya, dan Yosua itu juga merupakan gambaran daripada Yesua. Ya, disinilah letak kuncinya. Matahari dan bulan sujud. Yosua 10 ayat 12. Silakan Brother Reno. Yosua 10 ayat 12. Pada hari ketika Yahweh menyerahkan orang Amori ke hadapan Bani Israel, berbicara Yosua kepada Yahweh dengan berkata di depan mata orang-orang Israel, matahari diamlah di Gibeon, dan bulan diamlah di lembah Ayalon. Iya. Sudah bisa lihat? Perangnya belum selesai, tapi sudah keburu malam. Apa yang dilakukan? Ya, ini enak saja ya, luar biasa ya. Matahari berhenti, langsung berhenti saudara matahari. Bulan, kamu juga berhenti. Jadi dua-duanya berhenti saudara. Jadi mereka disuruh berhenti gara-gara perangnya belum selesai. Ya, luar biasa. Iman menggerakkan alam semesta, luar biasa. Dan itu terjadi. Inilah yang menjadi penggenapan di mana matahari dan bulan sujud kepada Yesua. Dan saat peristiwa ini diwakili oleh Yosua. Yosua juga mempunyai makna yang sama dengan Yesua. Ya, ini luar biasa. Nah, yang selanjutnya adalah gara-gara mimpi itu, saudara-saudaranya sakit hati. Ya, saudara-saudaranya sakit hati. Dan mereka berikhtiar untuk membunuh Yosef. Ayat 20. Marilah kita bunuh dia. Kita lemparkan dia ke dalam sumur dan kita katakan bahwa ada binatang buas yang telah menerkamnya. Supaya mimpinya nggak kejadian. Itu kan rencananya begitu, saudara. Ya. Nah, ini berbicara mengenai profesi. Profesi tentang apa? Yesua disalibkan ya Pak? Bukan disalibkan, memang disalibkan, tetapi sebetulnya specifically secara nation, ya, Yesua ditolak oleh saudara-saudaranya. Saya bisa lihat.
Yeshua ditolak oleh saudara-saudaranya. Sama seperti Yosef, umur 17 tahun, ditolak oleh saudara-saudaranya. Yohanes 19 ayat 15. Silakan Brother Reno. Yohanes 19 ayat 15. Namun mereka berteriak, "Enyahkan, enyahkan, salibkan dia." Pilatus berkata kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Imam-imam kepala itu menjawab, "Kami tidak mempunyai raja selain Kaisar." Ya, terima kasih. Saudara bisa lihat, Pilatus itu mengatakan, apakah aku harus menyalibkan rajamu? Ya, dan imam-imam itu berkata, kami tidak mempunyai raja. Ditolak, saudara. Saudara bisa lihat, padahal mereka satu suku bangsa, yaitu suku bangsa Yehudi. Mereka masih bisa tracking yang namanya aku dari keturunan apa, masih bisa di tracking. Buktinya Yeshua aja bisa di tracking kok keturunannya. Dia dari suku Yehuda. Saya bisa lihat. Jadi inilah gambaran di mana saat Yosef ditolak oleh saudara-saudaranya, itu merupakan gambaran yang sama. Kenyataannya ada di dalam Yeshua. Yeshua ditolak oleh saudara-saudaranya juga, sebangsanya. Ya, jadi itulah profesinya. Nah, tapi profesi ini tidak berakhir. Yeshua pernah ditolak, tapi satu kali nanti Yeshua akan diterima oleh saudara-saudaranya. Ya, pertanyaannya adalah kapan? Jawabannya adalah Kajian 1000 tahun. iya, jawabannya adalah 144.000. Ini jawaban yang paling tepat. Ya, jadi Yeshua akan diterima, yaitu diwakili oleh 144.000. Siapa yang belum mendengar pengajaran ini, silahkan bisa mendengar di pengajaran only 144.000. Di mana Yeshua akan diterima kembali oleh saudara-saudaranya, ya. Jadi luar biasa peristiwa Yosef ini mempunyai kedalaman profesi yang dahsyat. Nah, kita tahu bahwa bulan, maksud saya matahari, bulan, dan 11 bintang itu bicara mengenai Yosef yang adalah gambaran dari Yeshua. Ya, jadi bulan, matahari, bulan, dan 11 bintang itu adalah Yosef yang adalah gambaran dari Yeshua. Bagaimana dengan matahari, bulan, dan 12 bintang? Nah, ini pertanyaan kan begitu, saudara. Karena ada ayatnya. Ayatnya ada di dalam Wahyu 12 ayat 1. Silakan Brother Reno. Wahyu 12 ayat 1. Dan terlihatlah suatu tanda besar di langit, seorang wanita dengan berselubungkan matahari dan bulan di bawah kakinya, dan mahkota 12 bintang pada kepalanya. Iya, terima kasih. Sudah bisa lihat, kalau di peristiwa Yosef itu ada matahari, bulan, dan 11 bintang, tetapi di dalam Wahyu ada Wahyu 12 ayat 1 specifically, itu ada matahari, bulan, dan 12 bintang. Pengajaran ini sudah berikan, yaitu di dalam rahasia kitab Wahyu terbuka. Silahkan saudara mampir ke sana untuk mendapatkan secara lengkap, secara detail. Ya, nah, jadi siapa yang dimaksudkan matahari, bulan, dan 12 bintang ini? Yang menyinari perempuan tidak lain adalah Israel. Ya, tidak lain adalah Israel. Inilah nubuatan mengenai Israel. Ya, jadi kalau yang 11 bintang, matahari, bulan, dan 11 bintang, Yosefnya itu keluar, ya, karena cuma 11 kan. Ya, jadi maknanya ada di dalam Yosef, yang adalah gambaran dari Yeshua. Tapi sedangkan mengenai matahari, bulan, dan 12 bintang, jadi ditambah 1, ya lengkap, saudara. Ya, karena suku Israel ada 12. Jadi ini berbicara mengenai bangsa Israel. Ya, secara lengkap saudara bisa mendapatkan pengajarannya di dalam pengajaran Wahyu 12, rahasia kitab Wahyu terbuka. Ya, saudara bisa dengarkan. Nah,
sebagai bagian yang terakhir. Kemudian Yosef dibuang ya. Kita bisa lihat Yosef dibuang, dan yang terakhir adalah mereka membuat suatu kisah, yaitu 10 saudaranya ini membuat satu kisah, yaitu di mana mereka kan gembala, jadi mereka menyembelih domba dan kemudian mencelupkan jubahnya itu ke dalam darah itu, ya, dan kemudian ditunjukkan kepada Yakov, ya, kepada Yakov, dan Yakov dia berkata, wah, ini jubah anakku, seekor binatang buas telah memakannya. Pasti Yosef telah dicabik-cabik, ya, telah dicabik-cabik oleh binatang buas. Nah, inilah kerugiannya kalau tidak punya teknologi. Jadi tidak bisa menentukan ini darah manusia atau darah domba, betul kan? Sama-sama merahnya, iya kan? Coba Yakov saat itu dia punya mikroskop, siapa tahu ya, dia cek pakai mikroskop, kemudian dia cek pakai, kalau polisi itu apa, investigation ya, pakai cairan itu, mereka berkata, oh, kamu bohong sama saya ini, kamu bohong, ini bukan darah manusia ini ya, ketahuan kamu ya, ini darah domba ini, kamu ngapusi ya. Oh ya, itu bahasa Afrika, ngapusi kamu ya, kamu bohongi ya. Nah, disinilah saudara ya, puji Bapa Yahweh, hari ini kita hidup di dalam dunia yang betul-betul teknologinya tinggi sekali, tidak bisa dibohongi ya, semuanya terungkap, terbuka ya. Nah, repotnya apa? Repotnya adalah sampai identitas saudara saja terdeteksi. Sudah bisa lihat? Ya, dengan paspor saudara, dengan KTP saudara, ya, yang sebelumnya cuman difoto, ya kan? Difoto kan 3x4, ya. Berapa 3x4? 3x4 itu 300 rupiah, saudara, dulu, ya kan? Jadi 3x4 itu bukan 12, 300. Ya, 300, 3x4 itu 300 rupiah itu loh maksudnya. Ya, itu yang di kios-kios itu, saudara. Ya, tapi hari ini mereka tidak lagi pakai foto seperti itu. Mereka pakai sidik jari, mereka pakai scan mata, mereka pakai macam-macam facial recognition. Nggak bisa lari, saudara. Ya, kalau dulu masih ada celah, darah saja tidak bisa dibedakan. Ini darah manusia atau darah binatang, nggak bisa dibedakan. Ya, jadi puji Bapa Yahweh, kita ada di akhir daripada zaman ini, yaitu sebelum 6.000 tahun daripada kejatuhan Adam dan Hawa, ya, akan berakhir. Ya, jadi kita hampir masuk, dan tidak lama lagi akan ada harpazo. Sudah tahu pengajarannya mengenai harpazo, ya, baik kalau 2026, ya, berjaga-jagalah siapa yang belum masuk di dalam jalan keselamatan yang disediakan oleh Elohim Yahweh, segera masuk. Pintunya itu adalah Yeshua. Ya, Yod, Shin, Waw, Ayin, 4 huruf. 4 adalah pintu keselamatan. Segeralah masuk, jangan lama-lama, ambil keputusan, baptisan di dalam nama Yahweh, dalam nama Yeshua HaMashiach, dan di dalam Ruah Yahweh Elohim. Belajarlah kebenaran daftar Elohim, penuh dan dipimpin oleh Ruah Yahweh Elohim. Berjaga-jagalah, tidak lama lagi harpazo. Bapa Yahweh memberkati saudara sekalian. Shalom. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga selesai. Kisah Yosef di dalam kitab Beresit atau Kejadian pasal 37 mengajarkan kita bahwa meskipun hidup penuh dengan tantangan dan pengkhianatan, Elohim selalu bekerja di balik layar untuk menggenapi rencananya yang indah. Jika Anda diberkati oleh video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe
supaya lebih banyak orang bisa belajar dan dikuatkan oleh Dafar Elohim Yahweh. Tulis juga di kolom komentar apa pelajaran yang paling berkesan dari kisah Yosef ini menurut Anda. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetaplah percaya bahwa Elohim selalu punya rencana terbaik untuk hidup kita. Bapa Yahweh, Beshem Yeshua HaMashiach Ruach Kodes, memberkati kita semua. Shalom.